pada sore hari ini. Walaupun secara mekanisme sedikit berbeda, saudara, karena kita mengadakan ibadah secara online, tapi secara hakikat tidak ada yang berbeda. Kehadiran Tuhan tetap sama, kuasanya tetap sama. Mari kita mohon Roh Kudus memenuhi kita, mengalir dalam hidup kita, menguasai kita. Kita akan merasakan hadirat Tuhan yang memberikan kelegaan dalam hidup ini. Haleluya. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di
di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Untuk jalan-Mu bersama-Mu, di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Doa pembukaan saya mohon dalam kasih Tuhan, Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman akan mengangkatnya bagi kita sekalian. Ucap syukur Bapak dalam pada sore hari ini kami boleh berkumpul lewat media Zoom untuk bersama-sama beribadah kepadamu, mengobarkan api Roh Kudus dalam setiap hati kami dalam melayani Tuhan di masa-masa yang sedang berubah ini. Kiranya Tuhan menyertai ibadah pada sore malam hari ini. Urapan-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang melayani, khususnya bagi Bapak Pendeta Paul Masih, Ketua Umum kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah pada sore malam hari ini. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita bersukaria karena Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Kalau Roh Allah ada, maka bumi bersukacita. Gereja Tuhan dibangkitkan, gereja Tuhan dimenangkan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah
tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kirimlah perjanjianmu. Roh Allah itulah kuasa perkataan firman Tuhan. Haleluya. Kirimlah perjanjianmu, kuasa perkataanmu, supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjianmu, Haleluya. kirimlah perjanjianmu, kuasa perkataanmu, supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjianmu, Sekali lagi. kirimlah perjanjianmu, kuasa perkataanmu, supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjianmu. Di seluruh dunia. Haleluya. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutupi lautan. Di GSPDI Roh Allah bekerja. Di GSPDI seperti Nabi bersabda. Di GSPDI ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutupi lautan. Di hati saya Roh Allah bekerja. Di hati saya seperti Nabi bersabda. Di hati saya ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutupi lautan. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon berbalik bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon berbalik bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Saudara maju, saudari maju, maju, majulah terus. Maju dalam Rohmu, maju dalam Rohmu, maju, maju terus. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah.
Haleluya. Oleh kuasa roh Allah yang ada di dalam kita, kita akan sanggup maju terus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bagian yang terpenting dalam ibadah kita pada sore hari ini, kita akan mengangkat pujian kita. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas hidupku ini. Aku berserah kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku rindu. Ku rindu setiap hidupi kebenaran-Mu. bukan dengan kuatku. Haleluya. Dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Roh-Mu, Haleluya. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan dan Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah Haleluya, 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 Kaulah Tuhan kami. Haleluya, 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 syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan. Nanti saya mohon biar Bapak Pendeta Yohanes Naftali akan mengangkat doa untuk firman Tuhan yang sebentar akan kita terima. Haleluya. Syaramatakan nama ya lama syakarabu ya lama syakana muri nama ya lama ya lama. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa atas kehidupan kami, atas gereja-Mu, atas dunia ini. Meskipun kami sedang berada pada situasi pandemi, kami percaya dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang tetap berdaulat, berkuasa atas alam semesta. Kami bersyukur dalam situasi pandemi, kami boleh satukan hidup kami, roh kami, bersama dengan semua hamba-hamba Tuhan, bahkan sama dengan gereja-Mu yang ada di GSPDI, bahkan saudara-saudara seiman yang lain, di mana kami akan satukan doa kami untuk terjadinya lawatan Allah, kebangunan rohani terjadi. Roh Allah boleh melawat setiap kami gereja-Mu, penuaian jiwa-jiwa boleh terjadi. Dan biarlah sebelumnya kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu, Bapak Pendeta Paul Daniel Masih, Ketua Umum kami, yang akan membagikan sharing firman Allah, turun otoritas urapan Allah atas hamba-Mu. Sehingga kerinduan Tuhan, harapan Tuhan, apa yang Tuhan mau singkapkan pada setiap kami, singkapkanlah Tuhan. Jangan yang ada Engkau tahankan buat setiap kami. Kami siap diberkati dengan firman Allah, bahkan terlebih lagi kami siap diobahkan dengan kuasa kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami lebar-lebar dan berbicara atas setiap kami lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Layanan firman Allah akan disampaikan oleh Ketua Umum Gereja Sidang Pantai Kosta di Indonesia, Bapak Pendeta Paul Masih. Waktu dan tempat saya persilakan. Bapak Ibu Saudara, Philadelphia, kasih persaudaraan di Tuhan Bapak Ibu Saudara. Senang saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara walaupun lewat Zoom pada kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu Saudara. Dan sebelumnya saya menyapa kepada yang terhormat, yang saya kasih Om Mulyadi, ya, puji Tuhan, Om tetap sehat, selamat Natal, Tahun Baru Om.
ya tetap diberkati oleh Tuhan. Ya, demikian pula buat Bapak Buce Korombis, buat Bapak Erikson Sitorus, ya. Selamat Natal, Tahun Baru juga buat Pak Tono, Pak Yohanes Naftali. Demikian pula seluruh anggota Majelis Pusat, ya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, Majelis Daerah juga, Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh pengurus yang ada. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara, selamat Natal, Tahun Baru, tetap sehat, tetap diberkati oleh Tuhan. Demikian pula seluruh hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Berkat Tuhan kiranya melimpah buat Bapak Ibu Saudara, kekuatan Allah terus bertambah dalam setiap kehidupan kita, dalam kita melayani pekerjaan Tuhan yang mulia yang dipercayakan kepada kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kesempatan sore hari ini adalah ibadah nyalakan api Pantekosta, ya saudara, dan biarlah ini menjadi sebuah saudara, menjadi sebuah momen, saudaraku. Sungguh ini bukan hanya sebuah acara belaka, bukan sebuah selebrasi atau apalah istilahnya, tetapi biarlah ini menjadi sesuatu yang kemudian membangkitkan kita dan sungguh menjadi sebuah pengalaman kita di hari-hari yang sulit ini, saudaraku. Api itu, saudara, ya, api itu betul-betul menyala dalam kehidupan kita. Roh itu betul-betul bekerja, walaupun di tengah-tengah situasi pandemi yang sampai hari ini belum ada kepastian, saudaraku. Mari Bapak Ibu Saudara, saya langsung saja karena waktu terbatas, Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita melihat di dalam Roma pasal 12, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Roma 12 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan buat kita semua, Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, sekali lagi saya bacakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana sesungguhnya Rasul Paulus mengajar kepada kita bagaimana sih caranya supaya roh itu tetap menyala-nyala dalam diri kita. Ya, yang kita sebut sebagai api Pantekosta itu tetap menyala dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana caranya, saudaraku? Ini yang seringkali masih membingungkan setiap kita, saudara. Tetapi sesungguhnya Paulus di ayat ini mengajar kepada kita, saudara, memberikan solusi kepada kita, ya saudara, bagaimana caranya supaya setiap pribadi lepas pribadi kita, apakah kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan biasa yang menyaksikan acara Zoom pada sore hari ini, api itu, roh Tuhan itu menyala-nyala, bekerja bukan secara biasa-biasa, tetapi secara luar biasa. Karena itu yang sedang kita butuhkan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, saudaraku, kita butuh roh yang kuat itu, roh yang menyala-nyala, roh yang membara itu ada dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Ini bukan sekedar teori, Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimana caranya hal itu bisa terjadi, saudaraku? Kita melihat, saudaraku, Paulus mengajar kepada kita supaya hal yang pertama yang kita harus perhatikan, apa saudaraku? Dikatakan di ayat yang ke-11 tadi, janganlah kerajinanmu kendor. Ya saudara, janganlah kerajinanmu, kalau kita bicara kerajinan yang saya lihat, yang kalau boleh saya artikan, ini bicara tentang semangat, Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat, ayo semangat. Ada amin, Bapak Ibu Saudara, ya. Dalam istilah yang sedang kita kenal, cayo, ya, cayo. Apa itu? Ayo semangat, tetap semangat, jangan lemah. Karena hari-hari ini roh kelemahan itu sedang melanda orang percaya, bahkan setiap hamba-hamba Tuhan sedang berusaha untuk dikuasai, Bapak Ibu Saudara. Diikat sama yang namanya roh kelemahan itu. Sehingga
Bahkan setiap kita dibuat tidak berdaya, kita dibuat bingung, kita dibuat tidak ada semangat dalam hidup ini. Kita menjadi orang yang pasrah dalam hidup ini. Kita menjadi orang-orang yang nggak punya kepastian dalam hidup ini. Ayo semangat, cayo katanya. Ya saudara, bahkan Alkitab berkata seperti itu, mengajar kepada kita seperti itu, Ibu Saudara. Ya tentang bagaimana tetap semangat di tengah-tengah pelayanan yang mungkin sedang berubah. Tadi Bapak Pendeta Mulyadi mengatakan di tengah-tengah situasi yang sedang berubah. Dan semua sedang berubah, saudaraku. Maaf, sedang menurun. Saya alami itu, saudara alami itu. Setiap orang sedang mengalami itu. Bahkan jemaat Tuhan juga sedang mengalami itu. Bahkan setiap orang sedang mengalami itu. Ya bersyukur kalau saudara tidak mengalami. Tetapi terlalu banyak orang yang sedang mengalami perubahan-perubahan seperti ini. Ya perubahan yang bukan naik tetapi sepertinya menurun. Pelayanan yang menurun. Jemaat yang menurun. Saudara, saya alami itu juga. Biasa kami ibadah banyak, ini sedikit. Ya saudara. Dan maaf saudara, kalau bicara tentang seperti itu maka sebagai hamba Tuhan kita harus jujur. Itu juga menyangkut tentang ya persembahan. Ya. Dan kita sedang dikejar sama yang banyak kebutuhan dalam hidup ini. Sedangkan pemasukan hari-hari ini semakin menurun. Nggak ada kepastian. Tapi salah satu cara supaya roh itu tetap bekerja dalam hidup kita. Karena kita butuh roh itu bekerja secara dahsyat. Kita harus mengizinkan, kita sedang meluaskan roh itu bekerja dalam hidup kita. Salah satunya adalah peluang untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita tetap semangat. Ada amin, saudara. Cayo. Ya. Orang-orang Cina, orang-orang Korea, saudaraku, kalau ada melihat di tengah-tengah situasi pandemi ini, ya orang yang lemah, orang yang sedang tertekan, mereka berkata, cayo. Alkitab juga mengajar sama kita, ayo semangat, tetap semangat. Ada amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan jadi lemah, jangan dibiarkan lemah, jangan mau dilemahkan dengan keadaan-keadaan yang memang sulit, saudara. Tapi semakin kita lemah, semakin sulit, saudara. Alkitab berkata kepada kita, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Artinya Alkitab tidak mengizinkan, Alkitab tidak memperbolehkan kita, saudaraku, untuk kita dibiarkan jadi lemah. Karena sekali lagi saya katakan bahwa kekuatan-kekuatan masalah, pergumulan, situasi hari-hari ini, berita-berita yang sedang beredar hari-hari ini, saudaraku, sudah membuat kita jadi lemah. Ya, dan bahkan Alkitab mengatakan kepada saya dan saudara, mengingatkan, ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tulang itu yang membuat saya bisa berdiri, saudara bisa berdiri. Tulang ini yang bisa membuat saya dan saudara bisa bergerak gitu. Saya bisa berkata-kata, saya bisa mengambil sesuatu, ya, saya bisa menjangkau sesuatu karena tulang ini bekerja, tulang ini kuat. Bahkan saya bisa memikul beban yang berat. Kenapa? Karena ada tulang-tulang menopang tubuh saya. Tapi apa jadinya kalau sampai tulang itu kering? Perhatikan lagi semangat saudara hari-hari ini. Kalau kita bicara tentang pekerjaan Roh Kudus, kalau kita bicara tentang api Pantekosta. Karena dia sifatnya bekerja sama dengan kehidupan kita. Adakah kita sedang membiarkan kelemahan itu sudah menguasai kita? Keputusasaan sudah menguasai kita dan kita sedang dibiarkan. Pikiran yang kacau balau kita biarkan. Sehingga pelayanan kita akan berdampak nanti. Ya, waktu kita melayani juga perkataan kita juga kerasa. Adakah kita punya semangat atau tidak? Jemaat bisa merasakan itu spiritnya, saudara. Adakah itu semangat kita sedang tularkan kepada mereka atau kita sedang menularkan kelemahan seperti yang sedang terjadi dalam diri kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, cepat saja, Bapak Ibu Saudara, yang saya temukan, yang ada dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 tadi, saudaraku, bersukacita dalam pengharapan, saudaraku. Ya, seperti dikatakan pada ayatnya yang tadi, saudaraku, ya, janganlah hendaknya kerajinan kendur, ya,
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, saudaraku, sabarlah dalam kesesakan. Kalau boleh saya satukan kalimat ini, Bapak Ibu Saudara. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, Bapak Ibu Saudara. Saya berpikir begini, saudaraku. Bersukacita dalam pengharapan, saya lihat, ya saudara, ini jadi salah satu kata penentu. Karena kalau tidak, saudaraku, ya, kesesakan-kesesakan yang menimpa kita akan membuat kita putus asa. Gitu. Kita kehilangan sukacita. Maka apa, saudaraku? Setiap beban itu jadi tambah berat buat kita. Setiap pergumulan itu jadi semakin menekan hidup saya dan saudara. Bahkan dikatakan, Bapak Ibu Saudara, ya, maaf, saya harus katakan bahwa nggak akan pernah kita jadi orang yang sabar, saudara. Ya, sabar dalam kesesakan nggak bisa. Kenapa? Karena kata kuncinya, ya saudaraku, bersukacita itu nggak ada sama kita. Nggak mungkin. Kenapa? Karena saudaraku, ini harus ada. Bersukacita ini menjadi faktor penentu. Adakah kita mampu jadi orang yang sabar di tengah-tengah kesesakan? Untuk menghadirkan roh Tuhan dalam hidup kita, nggak bisa tanpa kita berbuat apa-apa. Tanpa sebuah usaha, dan saya harus katakan, bahkan sebuah usaha yang keras. Bahkan sebuah usaha yang ekstrim. Kalau apa? Kalau kita mau mengalami itu, pekerjaan Pantekosta, api Pantekosta itu terus menyala-nyala. Saya bilang sama jemaat Tuhan, sudah dalam satu khotbah saya antusias sekali hari-hari ini. Ya, saya antusias sekali tengah-tengah situasi yang lagi morat-marit, lagi nggak menentu. Tapi saya bilang sama jemaat, saya ini lagi antusias banget sama Tuhan. Ya, saudara. Karena saya percaya di dalam setiap masalah kita ada Tuhan yang tidak bisa tinggalkan kita. Ada amin, saudara. Ya. Saya mau bersaksi sedikit, Bapak Ibu, sudah cepat saja, ya saudara. Hari-hari ini saya ngalamin sepertinya, ya Tuhan izinkan banyak hal yang boleh katakan secara daging tidak menyenangkan. Dari bulan Desember ketika memasuki ya tanggal belasan saya mulai sakit, Bapak Ibu Saudara. Sampai Natal, sampai bahkan akhir tahun, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya berpikir saya nggak bisa melayani ya Natal. Saya ada tugas-tugas yang banyak di Natal, Bapak Ibu Saudara. Dan saya sudah berpikir, wah saya COVID nih. Ya. Saya COVID, puji Tuhan, setelah dites, Bapak Ibu Saudara, ya PCR, swab PCR, saya negatif, Bapak Ibu Saudara. Tetapi badan masih lemah sampai akhir tahun. Puji Tuhan, ketika akhir tahun kami mengadakan ibadah yang disertai dengan perjamuan suci, ya, ketika saya makan dan minum tubuh darah Tuhan, dan saya merasakan ada kekuatan gitu. Ketika saya naik ke atas bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan makan pagi, saya makan bisa masuk, biasanya nggak bisa masuk, Bapak Ibu Saudara. Itu yang bikin badan saya lemah, ya. Itu ibadah akhir tahun. Saya punya energi baru lagi, ya, saudara. Saya ngalamin kesembuhan. Saya saya bisa dipulihkan ketika saya makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Ya. Puji Tuhan, lolos yang satu, masuk di tahun yang baru. Seperti yang saya pernah sampaikan dalam kuliah umum kemarin, Bapak Ibu Saudara, ya. Ketika saya ada di Bali, saya liburan, saudaraku, sama keluarga, sama istri, sama anak saya. Lalu saya mendengar ada berita heboh di pelayanan, ya, saudara, di tempat pelayanan saya. Ada berita heboh karena memang ada beberapa orang yang terkena COVID di tengah-tengah jemaat kami, Bapak Ibu Saudara. Dan ini beritanya menyebar, saudara. Orang jadi pada ketakutan, ya saudara. Orang-orang lain pada berita-berita yang mengintimidasi gitu, saudara. Dibilang suruh tutup lah, dan lain sebagainya, macam-macam lah. Ya, itu sesuatu yang menekan, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu sesuatu yang menekan. Dan saya harus ambil sebuah keputusan yang tepat, suatu keputusan yang cepat dan tepat, saudara. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya, puji Tuhan, kami antigen, pelayan-pelayan Tuhan yang di
yang disangkakan kena, ya saudara, karena tertular, ada jemaat yang meninggal, saudaraku, yang hasilnya itu telat. Jadi kami sudah datang di rumah duka, mereka sudah datang, pelayan-pelayan petugas ini sudah datang, sudah staf kami, ternyata positif, saudaraku. Jadi menyebar itu berita kemana-mana, saudaraku, dan bikin takut jemaat. Takut jemaat bilang libur aja, macam-macam. Pelayan Tuhan juga banyak yang bilang nggak mau melayani Tuhan. Aduh, macam-macam, emosi, saudara, ya. Ya, emosi, Kak. Di satu sisi saya emosi, tapi satu sisi saya harus bersikap dengan benar, saya harus memutuskan dengan benar, saudara. Dan ini bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu Saudara, ya. Puji Tuhan, lewat lagi, saudara. Puji Tuhan, ya, Tuhan luputkan lagi, bisa lewat, ya, beritanya semakin mereda, ya, saudara, selesai. Seperti yang Bapak Ibu sudah juga tahu, ya, di minggu kemarin, ya, saudara, Tuhan panggil papa mertua saya, Bapak Ibu Saudara, ya, dan juga masalahnya adalah ditandai dengan suspek corona, Bapak Ibu Saudara, menyebar lagi. Ya, saya pikir awal tahun saya bisa tarik napas lega gitu, saudara. Tapi ternyata Tuhan izinkan saya harus masuk dalam pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Dan saya tidak tahu adakah saudara juga sedang mengalami pengalaman yang seperti itu juga. Ya. Akhir tahun banyak masalah, berharap dengan sebuah harapan baru, dengan sebuah pengharapan yang baru. Tahun ini ada hal-hal yang luar biasa, tapi ternyata Tuhan masih izinkan kita masuk di dalam kesesakan seperti yang Paulus katakan. Ya, puji Tuhan, sudah di tengah-tengah keadaan seperti itu, sukacita saya nggak hilang, ya, dan nggak boleh hilang. Ada amin, saudara. Saya mau bilang juga di tengah-tengah keadaan seperti itu nggak boleh biarkan kesesakan itu mencuri, saudaraku, sukacita yang ada pada saudara. Nggak boleh, saudara. Jangan biarkan kesesakan, pergumulan hidup, saudaraku, ya, karena kalau kita nggak punya sukacita, nanti kita nggak punya pengharapan. Kita nggak punya kekuatan. Ini serius. Berapa banyak kali kita begitu mudah membiarkan sukacita kita diambil. Maaf nih, saudara, kita sudah bicara hamba-hamba Tuhan. Saya bicara di tengah-tengah hamba-hamba Tuhan, di hadapan hamba-hamba Tuhan. Kita sudah mengajar tentang akhir zaman. Kita sudah mengajar tentang banyak hal, ya, tentang pekerjaan karunia-karunia Roh Kudus dan lain sebagainya, ya. Tetapi Tuhan sedang mengajar hari-hari ini tentang pelajaran-pelajaran dasar buat saya dan saudara. Tentang bersukacita, bukankah itu pelajaran dasar? Yang saya sampaikan, saya sadar, saudara, yang saya sampaikan ini pelajaran dasar. Saya bingung, saya agak nggak ngerti sama Tuhan, karena malu, saudara, ya kan? Ngasih pelajaran-pelajaran dasar sama ibu saudara. Nah, saya berharap nanti hamba-hamba Tuhan yang bicara di acara Zoom ini, sudah di Api Pantai Kosta, ya, bicara tentang hal-hal yang luar biasa, yang dalam. Saya sedang berbicara tentang hal-hal yang dasar. Tapi mari sama-sama kita lihat lagi, adakah hal-hal ini masih ada, dasar-dasar iman kita ini masih terpelihara dengan baik. Tentang bersukacita, tentang kerajinanmu, semangatmu jangan kendor, saudara. Adakah itu masih terpelihara? Kita sudah bicara tentang sesuatu yang tinggi-tinggi, tetapi ternyata dasar kita sudah hancur. Iblis sudah berhasil menghancurkan dasar-dasar iman kita. Ya, semangat kita sudah dihancurkan sama iblis. Sukacita kita sudah dihancurkan sama iblis. Kita bicara tentang yang tinggi-tinggi, nggak ada gunanya. Saya tidak melarang saudara bicara tentang hal yang tinggi-tinggi dalam pelajaran Alkitab, dalam pelajaran-pelajaran, ya, saudaraku, firman Tuhan. Tapi saya sedang diingatkan sama Tuhan tentang seperti apa sekarang hari-hari ini di tengah-tengah goncangan yang luar biasa.
Majene, saudaraku, belum lagi bencana alam di Kalimantan, di Manado juga ya. Saya menyapa hamba-hamba Tuhan yang ada di Manado ya, saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, ada angin yang banjir dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan lagi ingatkan sore hari ini, malam hari ini, tentang pelajaran-pelajaran dasar yang kita harus kembali lagi, mengingat lagi, memperhatikan lagi. Jangan sampai itu terabaikan, terlupakan, saudara. Karena kita bicara membangun bangunan yang tinggi, tapi ternyata iblis sudah hancurkan dasarnya, habis gitu. Jadi sia-sia, saudara. Bangunan yang kita bangun tinggi-tinggi jadi sia-sia. Kenapa? Karena kita kurang memperhatikan kembali dasarnya. Langsung saja sudah bagian yang ketiga yang terakhir, bertekun dalam doa katanya. Ya. Bertekun dalam doa. Saya cuma mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, ini kunci, ini di mana ketika kita berdoa, saya berdoa, saudara berdoa, disitulah aliran-aliran itu saudaraku ya. Kekuatan Allah api itu saudara menjalar. Saya merasakan itu. Dan pertanyaannya bukan kita nggak usah ngebahas doa dah saudara. Tapi buat kita cuma ada satu pertanyaan, bagaimana jam doa saudara dan saya hari-hari ini? Masihkah terjaga? Saya tidak bicara tentang beston loh saudara. Ya, firman Tuhan sore hari ini bukan sedang bicara tentang beston sama jemaat. Tetapi hubungan saya secara pribadi sama Tuhan. Hubungan saudara secara pribadi sama Tuhan. Jam-jam di mana kita cuma berduaan sama Tuhan. Saya tidak bicara tentang ibadah di gereja, ibadah di online. Enggak. Saya sedang bicara, firman Tuhan lagi bicara ngingetin kita tentang bagaimana hubungan secara pribadi kita dengan Tuhan. Masih ada kan? Tolong kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena saya percaya kalau tiga ini, ya sebetulnya kalau sudah melihat sudah dari ayat 9, ya dari ayat 9 tapi terlalu panjang. Saudara. Beberapa hal saja yang kita lihat pada sore hari ini, 3 hal saja tentang semangat, tentang kerajinanmu jangan kendor, tentang bersukacita dalam pengharapan, dan tentang berdoa. Sekali lagi kita hamba Tuhan, tapi maaf. Ada banyak jam-jam doa kita yang nggak ada lagi, yang nggak pernah ada lagi. Mesbah kita sudah banyak yang nggak ada apinya, udah nggak ada asapnya. Jangankan apinya, asapnya sudah nggak ada. Udah lumutan. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi korban yang kita bakar. Tidak ada waktu lagi persekutuan kita sama Tuhan secara pribadi. Doa kita jadi doa yang cuman buat ibadah umum gitu. Tapi secara pribadi kita udah nggak pernah bangun lagi. Saya wajibkan saudara kepada diri saya tentunya ya. Saya punya waktu pribadi sama Tuhan. Saya harus kuatkan diri saya dulu. Saya harus bisa nangkap pesan-pesan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Saya harus bisa dapatkan itu kekuatan aliran, kekuatan surga itu secara pribadi buat saya. Karena kalau saya kuat, saya bisa nguatin orang lain. Ada amin, saudaraku. Ya. Kalau saya kuat, saya bisa menguatkan keluarga saya, istri saya, anak saya. Saya bisa menguatkan jemaat. Saya bisa menguatkan saudara juga kalau saya kuat. Kalau saudara kuat juga sudah bisa menguatkan jemaat-jemaat yang lemah. Ada keluarga yang lemah, engkau bisa kuatkan dengan perkataan-perkataanmu. Kenapa? Karena ada urapan Tuhan dalam diri kita. Tuhan, saudara, sudah cukup waktunya. Ya, biarlah waktu yang singkat ini, tiap-tiap kita ya ada suara Tuhan yang bicara secara pribadi, ya, bekerja dalam diri kita. Untuk apa? Untuk kita bangkit, ya. Kita nggak boleh lemah, ya saudara, nggak boleh kendur semangat kita, nggak boleh hilang sukacita kita, ya saudara. Tuhan tolong kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya serahkan kembali kepada pelayan-pelayan Tuhan dari El Kafana. Di Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan.
Saudara, ini bukan satu hal yang sederhana ya saudara, tetapi pesan firman Tuhan pada sore hari ini adalah satu perkara yang dalam. Bagaimana Roh Allah harus tetap menyala-nyala, memberikan kekuatannya pada kita. Justru di saat-saat di hari-hari terakhir, kita semakin membutuhkan kuasa daripada Roh Allah. Kita akan mengangkat pujian kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbarui terus sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Beriku hati baru ya Allah. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbarui terus sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Beriku hati baru ya Allah. Haleluya. Beriku hati baru, ya
sebuah ucapan syukur atas firman Tuhan akan dinaikkan oleh Bapak Pendeta Buce Korompis. Haleluya. Mohon maaf Om Buce, bisa dibuka dulu mic-nya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau saat ini kembali kami hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan SPD Philadelphia di seluruh Indonesia boleh beribadah kepada Tuhan melalui media Zoom ini, dan kami bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan memuji Tuhan dan istimewa mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, di mana roh kematian sedang menebar banyak manusia di muka bumi ini, termasuk di Indonesia, roh kelemahan, roh tidak ada semangat, roh tidak berdaya, sedang bekerja, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus itu tetap ada sampai saat ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Kami boleh merasakan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kami, memberikan semangat kepada kami yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, bersuka cita dalam pengharapan, dan juga bersabar dalam kesesakan, dan tetap berdoa. Kami yakin Tuhan Yesus, Roh Kudus yang turut serta dalam penciptaan alam semesta dengan segala isinya bersama Bapa dan Firman, yaitu Yesus Kristus, adalah satu pribadi yang hadir di tengah-tengah kami. Bukan sekedar suasana, bukan sekedar kuasa, tapi Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang mau menyertai kami sampai kesudahan alam. Terima kasih ya Bapak, memberkati setiap pribadi yang telah terlibat di dalam acara ini Tuhan, baik para pemain musik, song leader, singers, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Allah, dan semua pihak yang turut serta Tuhan dalam acara ini. Terima kasih ya Bapak untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami sekalian. Dan kami percaya Roh Kudus tetap menyertai kami sekalian. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kepada Tuhan. Ada 3 doa syafaat yang akan kita naikkan pada sore hari ini. Yang pertama, doa akan dinaikkan oleh Bapak Pendeta Nathan Makarawung dari MDF 1 Jakarta. Dengan pokok doa bagi bangsa dan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, supaya Roh Kudus melawat kesatuan dan persatuan bangsa, menolong kita dari ancaman perpecahan bangsa, radikalisme, dan terorisme, juga menolong bangsa kita dalam segi perekonomian, kesehatan masyarakat Indonesia. Pokok doa yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Pendeta J.K. Heidemans dari MDF 8 dengan pokok doa mengenai pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia. Saat ini kita melihat laporan dan angka-angka yang menunjukkan bahwa korban pandemi ini meningkat tajam secara terus-menerus. Biar Allah yang berdaulat atas kehidupan manusia dan seisi bumi ini akan campur tangan dan menolong bangsa kita, khususnya hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang terkena pandemi COVID-19 ini. Pokok doa yang ketiga akan dinaikkan oleh Bapak Pendeta Samuel Silas dari MDF 7, Jawa Timur, yaitu yang akan menaikkan doa tentang atau terkait GSPDI, terkait sinode kita,
khususnya untuk program Nyalakan Api Pantekosta. Menyongsong hari ulang tahun GSPDI yang ke-70, kiranya lawatan Tuhan akan menjangkau seluruh jemaat di seluruh Indonesia dimanapun berada. Biarlah api Pentakosta itu boleh dinyalakan semakin hari semakin berkobar-kobar dan menolong kita untuk kita terus bertahan di hari-hari yang jahat ini. Puji Tuhan, saya persilahkan hamba Tuhan Bapak Pendeta Nathan Makarawung yang akan mengambil kesempatan menaikkan pokok doa yang pertama. Dan seterusnya akan langsung diikuti oleh Bapak Pendeta Jeki Haidemans dan Bapak Pendeta Samuel Silas. Ya, mari saudara kita berdoa, kita bersatu hati bersama untuk bangsa dan negara ini. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Sungguh hati ini penuh ucapan syukur, walaupun di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu seperti sekarang ini, kami tahu Tuhan, tahun 2020 bukan tahun yang ringan, tapi 2021 juga masih merupakan tahun yang tanda tanya bagi kami semua. Belum lagi di awal tahun, kami melihat banyak hal-hal yang dapat melemahkan kami, baik Sri Wijaya, pesawat yang kecelakaan, belum lagi Gunung Semeru, belum lagi perubahan cuaca, ada banyak lagi Tuhan, yang semuanya dapat membuat kami goncang. Tapi hari ini kami bersyukur melalui hamba Tuhan, Bapak Pendeta Paul Masih, Tuhan, Engkau sudah memberikan konfirmasi kepada kami bahwa ada Tuhan dalam hidup kami, ada kekuatan dalam hidup kami, ada api yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami, dan sungguh Tuhan mau supaya api itu tetap menyala. Tuhan ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami yang harus berdiri di depan, yang terus memberikan semangat, tapi kami juga tidak dapat menahan keadaan kami juga menjadi lemah. Tapi hari ini kami sungguh dikuatkan. Tuhan, kami minta biar Roh Kudus mengobarkan lagi, sehingga semangat itu dapat dirasakan bukan hanya oleh diri kami, tapi oleh sekeliling kami, oleh istri, oleh keluarga, oleh jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Dan dimanapun kami berada Tuhan, biar kami sungguh jadi berkat. Kami tahu gereja menjadi gereja yang powerful. Kami taruhnya bukan menjadi gereja yang powerless Tuhan, tapi hari ini Tuhan kami sungguh dikuatkan dan kami percaya Tuhan terus beracara di dalam diri kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersatu hati juga bersama-sama berdoa. Untuk khususnya Tuhan, bangsa dan negara kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, bangsa ini ada di hati Tuhan. Bangsa ini milik Tuhan. Bangsa ini ada dalam rencana Tuhan. Bangsa ini ada di tangan Tuhan. Kami berdoa khususnya Tuhan, buat semua gejolak-gejolak yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya keamanan yang sesungguhnya ada di tangan Tuhan. Amen. Kami serahkan bangsa ini penuh dengan shalom. Bangsa ini dipenuhi dengan damai sejahtera. Kami berdoa secara khusus bagi Bapak Jokowi, Tuhan, sebagai pemimpin yang Tuhan sudah percayakan dengan para menteri yang ada yang bekerja bersama-sama dengan Pak Jokowi. Tuhan, tolong berikan kesehatan buat mereka, sehingga setiap keputusan itu Tuhan menjadi keputusan yang mensejahterakan rakyat, keputusan-keputusan yang membuat rakyat bisa Tuhan mereka berkarya bersama-sama. Lebih dari itu Tuhan, kami percaya ada keamanan yang Tuhan taruh, karena kami tahu Tuhan bahwa sia-sialah orang yang membangun rumah kalau Tuhan sendiri tidak terlibat. Sia-sialah Tuhan orang menjaga kota kalau Tuhan sendiri tidak turun tangan. Itu sebabnya mari Tuhan turunkan tangan-Mu. Keamanan ada atas bangsa ini. Dan kami percaya ketika keamanan sudah ada, maka ekonomi bisa berkembang dengan baik. Ekonomi bisa berjalan dengan baik. Kami serahkan Tuhan setiap investor, rancangan-rancangan ekonomi yang sudah direncanakan berjalan dengan baik. Dan akhirnya Tuhan, kami percaya gereja akan menjadi gereja yang kuat. Gereja akan menjadi gereja yang dimana nama Tuhan dimuliakan, dibesarkan, dan kami akan melihat Tuhan, Indonesia akan dituai, jiwa-jiwa akan dituai, dan dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami naikkan doa ini dengan kerendahan hati, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pak
Pak Jeki Kembuan bisa masuk dalam pokok doa yang kedua. Bapa Surgawi, kami berdoa, menaikkan doa kami kepadamu Tuhan. Dalam kesempatan ini kami percaya setiap doa yang kami naikkan kepadamu, Engkau Yesus Tuhan yang mendengar. Kami percaya Tuhan, kami percaya ketika umat-umat Tuhan datang merendahkan diri di hadapan-Mu, berbalik dari kejahatannya, berdoa, menghadap Tuhan, kami percaya belas kasihan turun atas bangsa kami, atas daerah kami, atas kota kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari-hari ini Tuhan, hari-hari ini kami ada dalam masalah, tapi kami percaya Tuhan, yang kami percaya Tuhan yang lebih besar dari persoalan kami, Tuhan yang lebih besar dari masalah kami. Tuhan, kami bersepakat berdoa untuk pandemi corona yang hari-hari ini melanda dunia, melanda Indonesia, melanda daerah dan kota kami. Kami berdoa Tuhan, biar belas kasihan Allah Tuhan curahkan bagi daerah kami, bagi bangsa kami Tuhan. Haleluya Tuhan, berbelas kasihanlah Tuhan atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa, kami memohon belas kasihan Allah turun atas bangsa kami, turun atas daerah kami. Tuhan, Engkau Yesus Tuhan yang berfirman ketika orang berseru kepadamu mereka akan diselamatkan. Kami percaya Tuhan, lewat pandemi corona yang Tuhan izinkan, Tuhan luaskan terjadi, biar banyak-banyak orang semakin berharap, semakin bergantung hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa bagi setiap tenaga kesehatan, relawan medis yang sementara bekerja hari-hari ini Tuhan. Berikan mereka hikmat, berikan mereka Tuhan Yesus kesehatan yang prima, dengan mereka boleh melayani, mereka boleh melakukan tugas dan kewajiban mereka dengan penuh semangat baru Tuhan, sehingga boleh menjalankan tugas mereka. Banyak jiwa ditolong, pasien-pasien yang terkena COVID-19, biar kesembuhan Tuhan anugerahkan bagi mereka. Tuhan anugerahkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau ditinggikan atas bangsa. Yesus Tuhan ditinggikan atas daerah kami, atas setiap kota di Indonesia. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Yesus Kristus Tuhan yang ditinggikan. Kami tetap berdoa untuk setiap program pemerintah untuk menanggulangi wabah COVID-19. Tuhan, Engkau berikan hikmat biar semua program boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami bawa bangsa kami bawa daerah kami, kota kami, semuanya dalam belas kasihan Tuhan. Tuhan berdaulat, Tuhan bertanggung jawab dengan otoritas Tuhan yang ajaib. Engkau Yesus Kristus Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Kami bersyukur, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kalau pada hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama. Engkau sudah memberikan hati kami, hati yang selalu mengasihi kepada satu dengan yang lainnya. Kasih Philadelphia inilah yang menyatukan dalam kehidupan kami. Kasih Philadelphia inilah yang kami boleh rasakan. Api Pantai Kosta tetap menyala di dalam hidup kami. Oleh karena itu kami sebagai satu tubuh Kristus, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Oleh karenanya Bapa, jangan kau ambil roh-Mu di dalam hidup kami Bapa. Janganlah hati kami Bapa, jamalah hati kami ya Tuhan. Agar kami boleh senantiasa merasa kasih Allah, agar kami memiliki hati-Mu di dalam kehidupan kami, memiliki hati Tuhan di dalam setiap pelayanan yang Tuhan sudah percayakan, dan khususnya di dalam Gereja Sidang Pantai Kosta di Indonesia. Bapak, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, pimpinan-pimpinan dari Majelis Pusat maupun MPR yang ada, maupun dalam staf pengurusnya juga di Majelis Pusat, juga pimpinan dari Majelis Daerah dan Majelis pengurus majelis daerah. Tuhan, Engkau memberkatinya Bapa. Engkau satukan kami dengan kasih Kristus. Engkau yang membawa kami kepada kemuliaan Allah, karena pimpinan-Mu adalah pimpinan yang akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karenanya pada saat ini Bapa, kami menyatukan hati berdoa untuk program Nyalakan Api. Tuhan Yesus, ini adalah satu momen yang indah apabila kami
bersama-sama boleh menikmati Engkau senantiasa mengobarkan api Roh Kudus, Engkau senantiasa menyalakan api Roh Kudus di dalam kehidupan kami, sehingga api Roh-Mu itulah yang membakar di dalam setiap semangat kami, membakar di dalam sendi-sendi jiwa tubuh kami Bapa, sehingga kegairahan kami menjadi sesuatu yang sangat-sangat berarti untuk senantiasa kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Oleh karenanya Tuhan, kami berdoa untuk setiap daerah MD1 sampai dengan MD11. Tuhan Yesus, Engkau pakai kami semua melalui acara Nyalakan Api Roh Kudus ini, biarlah kami semua boleh bersehati, kami semua boleh merasakan kehangatan daripada kasih Allah, kami semua boleh merasakan satu kehangatan di dalam kasih Philadelphia, di dalam GSPDI ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kepercayaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, ada satu kepercayaan untuk membawa jiwa-jiwa datang untuk memuliakan nama-Mu. Engkau mengutus kami di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan gejolak. Engkau mengutus kami di tengah-tengah kehidupan yang tidak ada arah penentu yang benar Bapa. Tetapi biarlah kehadiran kami Engkau pakai Tuhan, sehingga kami boleh mengobarkan api Roh Kudus itu, sehingga kami boleh menyatakan damai sejahtera, boleh menyatakan kasih Kristus, sehingga setiap orang yang mendengar mereka boleh merasakan damai sejahtera dan jawaban di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapa, Engkau pakai kami, dan biarlah urapan senantiasa yang datang daripada Allah mengurapi di dalam kehidupan kami Bapa. Jangan ambil Roh-Mu dalam hidup kami Bapa. Engkau kendalikan setiap pelayanan yang ada dalam hidup kami. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan yang ekstra di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Kami menghadapi pergumulan yang sama di seluruh dunia Tuhan, tetapi kami percaya Engkau Allah yang senantiasa berkuasa, Allah yang memiliki rancangan yang indah, Allah yang memiliki sesuatu yang luar biasa yang dari tidak ada menjadi ada, dan Engkau berkuasa untuk mengadakannya. Tetapi kami percaya Tuhan, kalau pandemi COVID ini boleh ada, yang kerap kali sebagai manusia di dalam kehidupan manusia secara duniawi, mungkin pandemi ini menjadi suatu pandemi yang menakutkan, sama seperti kebenaran firman-Mu yang menghancurkan sukacita kami Bapa. Tetapi kami datang di dalam hadirat-Mu, dan kami boleh merasakan Engkau selalu hadir, dan bersama dengan Engkau kami tidak akan takut Tuhan, tetapi kami percaya Engkau yang akan menuntun kami Bapa. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami satukan hati berdoa memohon kepada Engkau Tuhan, berikan kami hikmat marifat yang datang dari surga, agar di dalam setiap pelayanan yang kami boleh kerjakan di tengah-tengah situasi kondisi pandemi ini Bapa, kami boleh melakukan dengan hikmat marifat yang datang daripada Allah. Kami boleh mengerjakan dengan waktu yang tepat, kami boleh mengerjakan dengan cara yang benar, kami boleh mengerjakan dengan sesuatu protokol yang baik Bapa, dan khususnya kami boleh mengerjakan itu dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, sehingga ada satu kuasa yang bekerja dan mujizat itu nyata. Dan ketika Roh-Mu menyala-nyala Bapa, kami percaya Roh-Mu itu yang akan menjamah setiap jiwa-jiwa orang yang berseru kepada Engkau, maka Engkau akan memberikan pemulihan. Oleh karena itu Bapa, urapi kami semua, hamba-hamba Tuhan yang ada, yang hadir pada malam hari ini di Zoom ini Tuhan, bukan secara kebetulan. Kami mohon Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang akan mencurahkan Roh-Mu, Engkau yang akan memberikan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan Spirit Roh Allah, Spirit Kerajaan Allah itu Engkau tanamkan di dalam hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur apabila kami ada di dalam gereja sidang Pantekosta di Indonesia, yang dimana kami sebentar akan menyongsong hari ulang tahun GSPDI yang ke-70. Tuhan Yesus, kami dengan segenap kerendahan hati, kami mohon, kami mencintai apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kami. Sinode Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia adalah sinode di mana Engkau panggil kami untuk
memuliakan nama Tuhan. Oleh karenanya itu Bapa, persiapan-persiapan apapun yang dikerjakannya, Tuhan Yesus Engkau memberkatinya Bapa. Apa yang akan kami lakukan pada saat-saat memperingati hari ulang tahun ini Tuhan, bukan cuma sekedar ulang tahun yang kami peringati Bapa, tetapi kami boleh merasakan zaman Tuhan, kami boleh menerima satu visi misi yang baru, Engkau yang senantiasa memperbaharui, dan Engkau senantiasa membawa kami kepada kebenaran Allah, dan memimpin kami di dalam setiap apa yang Tuhan inginkan supaya kami boleh mengerjakannya. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami berdoa setiap hamba-hamba Tuhan yang ada, agar di dalam setiap pelayanan yang dipercayakan, Tuhan selalu melawat dan memimpin serta memberikan kekuatan. Dan pada saat ini juga Bapa, kami berdoa buat rekan-rekan hamba Tuhan yang ada mulai dari majelis daerah tingkat 1 sampai dengan 11. Mungkin ada di antara saudara kami yang terkena penyakit COVID Bapa. Kami percaya Tuhan segala sesuatu yang Tuhan izinkan akan indah, dan Tuhan akan memiliki sebuah rancangan yang indah. Oleh karena itu Bapa, kami satukan hati berdoa buat saudara-saudara kami yang terkena COVID Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjamahnya Tuhan, Engkau turut bekerja di dalam kehidupannya, Engkau pulihkan kesehatannya baik secara tubuh Tuhan, dan Engkau berkati para perawat, para dokter, obat-obat yang diminum, vitamin-vitamin yang diperlukannya, serta makanan-makanan yang bergizi yang dibutuhkannya. Bapa, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang akan mengadakan dan mencukupkannya Bapa. Kami percaya Tuhan, jamahan Tuhan, darah Kristus yang akan memulihkannya, darah Kristus yang akan memulihkannya. Engkau berikan roh sukacita, Engkau memberikan roh semangat Bapa, biar roh sukacita itu, hati yang gembira itu akan menjadi obat di tengah-tengah hamba-Mu yang mengalami sakit Bapa. Demikian juga sidang jemaat yang ada, kami serahkan Bapa dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang akan memulihkan. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk setiap kami yang hadir. Biarlah kami boleh merasakan ada satu sukacita, dan khususnya biarlah kasih Philadelphia itu boleh nyata Tuhan. Kami berdoa mulai dari pimpinan kami Ketua Umum, biarlah kasih Philadelphia itu boleh turun di dalam kepengurusan Majelis Pusat, dan kasih Philadelphia itu dari Majelis Pusat boleh turun di dalam Majelis Daerah, kepada kepengurusan sampai kepada kami hamba-hamba Tuhan, sehingga kami ada satu sebagai tubuh Kristus, kami satu di dalam kemuliaan Allah, kami satu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau senantiasa memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita mengangkat pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu, dan doa penutup serta berkat rasuli akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paul Daniel Masih. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, walaupun dalam media pertemuan lewat Zoom,
tetapi kami boleh merasakan Engkau melawat tiap-tiap pribadi kami. Kami akan Romo hadir di tengah-tengah persekutuan kami, walaupun lewat media seperti ini. Kami dijamah, kami dilawat oleh Tuhan, dan kami percaya juga lawatan memulihkan setiap pribadi lepas pribadi kami, siapapun dalam keadaan apapun kami. Tapi kami percaya setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan setelah kami matikan acara ini, Tuhan. Tetapi setiap pribadi lepas pribadi sudah dipulihkan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, mendapatkan sesuatu pada malam hari, kekuatan yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru, Tuhan, dan mendorong kami untuk kami semakin hidup melekat sama Tuhan. Tidak ada lagi jarak antara kami dengan Tuhan, tapi hidup kami semakin melekat sama Tuhan, karena ketika kami melekat sama Tuhan, maka kami bisa berbuat banyak hal. Tetapi ketika kami jauh dari Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup ini. Kami mengucap syukur, hamba menyerahkan seluruh hamba-hambamu ya Tuhan, dari Tuhan Majelis MPR Tuhan, Omul, dan para hamba-hamba Tuhan yang lain yang ada di dalamnya. Tuhan memelihara, Tuhan memberkati. Para majelis pusat juga Tuhan memelihara, Tuhan memberkati, menjaga. Demikian pula majelis daerah di seluruh Indonesia, Tuhan memberkati dan menjaga mereka semua. Anggota majelis wilayah juga Tuhan seluruhnya, Tuhan jaga, pelihara, berkati mereka. Bahkan semua hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia yang tergabung dalam GSPDI, ada berkat, ada shalom, ada pemeliharaan, ada penjagaan Tuhan. Ada pagar darah Yesus memagali roh, jiwa, tubuh dari setiap kami semua Tuhan. Terpelihara kami, terjaga, terlindungi kami Tuhan. Bahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan juga yang kami layani terpelihara, diberkati oleh Tuhan, terjaga roh, jiwa, tubuh mereka dari segala hal-hal yang jahat, terlebih roh ketakutan yang sedang melanda mereka. Kami tolak, kami lepaskan di dalam nama Yesus. Yang kami luaskan adalah roh Allah yang bekerja, roh Allah yang menjamah setiap pribadi lepas pribadi, jemaat-jemaat Tuhan yang sedang ada di seluruh Indonesia ya Tuhan. Terima kasih, ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan hidup kami, terjamin kami, terjaga kami, terpelihara kami Tuhan, dengan sebuah kepastian, karena Tuhan adalah Allah yang pasti dalam hidup kami. Tidak ada keraguan di dalam Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, kami berterima kasih semua pelayan-pelayan Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan yang sudah terlibat mempersiapkan acara ini. Berkat Tuhan turun atas setiap mereka. Para pelayan-pelayan Tuhan dari El Kafana juga berkati mereka, semakin memakai mereka dengan pengurapan yang luar biasa, bertambah-tambah dalam setiap pelayanan mereka. Kami mengucap syukur Tuhan, dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, damai dan kecinta dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua untuk menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan terima berkat-Mu pada malam hari. Berkat kekuatan, berkat perlindungan, berkat pemakaian Tuhan menjadi bagian kami semua yang ada pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dan setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan iman dan sukacita, kita berkata sama-sama, amin. Gitu. Amin. Terima kasih Bro Paul. Terima kasih Om. Selamat Tahun Baru, selamat Natal semua. Tahun Baru Om. Kasih menjelang Imlek. Harus tinggalin Pak Tono karena ada acara PGIS. Ya baik Pak. Isi acara ya. Terima kasih Pak Tono. Terima kasih Pak Paul. Tuhan berkati. Semuanya. Bapak Paul. Merry Christmas and Happy New Year buat semua. Tuhan.